Sekarang saya bersama Bapak Ignatius Charles Angli Warman, selaku Ketua Alfi Nusa Tenggara Timur. Baik, terima kasih Pak Charles sudah berkesempatan untuk wawancara dengan Transgo. Mungkin sebelum memulai bisa kasih profil singkatnya Alfi NTT seperti apa Pak? Jadi ALFI yaitu Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia, yaitu khusus pengusaha ekspedisi darat, laut, dan udara, dan custom clearance ya, dan itu diatur oleh SKEP 781, Peraturan Menteri Perhubungan. Nah, untuk di NTT berdiri ALFI pada Februari 2018, dan kita beranggotakan sampai hari ini 28 perusahaan, Pak, yang berada di Provinsi NTT, yaitu ada di Labuan Bajo, ada di Kupang, ada di Ende, ada di Momere, ada di Sumba, ada di Alor, dan juga ada di Flores Timur. Mungkin dari selama periode Pak Charles, kegiatan atau program kerja apa yang sudah dilakukan Alfi NTT ini, Pak? Oke, baik Pak, terima kasih. Pada tahun 2018, Alfi NTT kita menyelenggarakan yaitu tentang melakukan kegiatan di setiap pelabuhan, yaitu karena kita diatur pada Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2017 ya, tentang pengusaha jasa pengurusan transportasi. Untuk itu kita melakukan penyegaran, yaitu memberikan pemahaman terhadap aturan-aturan terhadap pelaku usaha jasa pengurusan transportasi. Jadi kita bekerja sama dengan stakeholder yang ada, baik KSOP, KUPP yang ada di setiap pelabuhan, dan juga mitra-mitra kerja, baik dari bank dan lain-lain. Yang pertama tahun 2018 itu. Yang kedua, Alfi NTT melakukan studi banding, Pak, di Pelabuhan Utama Tanjung Priuk. Kita di sana diterima dengan baik, dan juga karena Alfi merupakan anggota luar biasa dari Kadin, ya, bekerja sama dengan Kadin juga, kita melakukan studi banding, yaitu tentang Pelabuhan Labuan Bajo. Yang ketiga, dengan keadaan logistik di NTT ini kita punya tema yaitu logistik tourism, bagaimana dengan NTT dan Labuan Bajo sudah ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas, bagaimana kita berkolaborasi bersama teman-teman pengusaha sehingga kita mendukung pariwisata dengan bekerja sama dengan bank, Pak, ada Bank Mandiri, Bank BNI, dan juga Bank NTT tentang port solution, sehingga itu sangat membantu teman-teman. Dan ke depan memang ini akan kita mulai lagi ya, apalagi sekarang program dari presiden kita yaitu KTT G20, Government 20, dan juga B20 yaitu bisnis, dan itu sesuai dengan peraturan Kepres Presiden, itu Kadin diminta sebagai presidensinya untuk event. Dan ini sangat membantu juga ke depan supaya kita teman-teman pengusaha logistik ini bagaimana kita menyuplai kebutuhan logistik yang ada. Ya, mungkin itu Pak. Ya, baik. Pak, mungkin bisa diceritakan waktu studi banding di Tanjung Priok itu apa yang eh, tujuan utamanya waktu itu, Pak? Nah, ini sangat menarik pertanyaannya Pak. Karena pada tahun 2018 itu, karena pelabuhan Labuan Bajo ini kan pelabuhan yang existing, yang lama ya. Karena memang kan konsep yang disampaikan ini kan multipurpose ya Pak ya. Ya. Dan sebelum Bapak Presiden 2019 itu datang ke Labuan Bajo pertama kali, Pak Presiden Jokowi, beliau melihat pelabuhan kita, pelabuhan existing yang ada, yaitu pelabuhan kelas 3 KUPP Labuan Bajo. Nah, di situ ada kapal-kapal pinisi, ada kapal-kapal pariwisata, dan juga ada pelabuhan kontainer, ada pelabuhan juga pelayanan rakyat.
Nah, bagaimana kalau kita mulai sebagai Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata prioritas, apalagi ke depan mendukung tentang pariwisata terintegrasi juga ke depan, ya, ini bagaimana kita melihat, ya, dan waktu itu bekerja sama dengan Polres Manggarai Barat, ya, dengan Pak Kapolres kita bekerja sama karena tentang keamanan, kenyamanan, keselamatan pariwisata, Pak. Begitu. Dan tujuan kita yaitu bagaimana menerapkan one gate, one system. Itu awal mula tercetusnya proyek multipurpose itu ya, Pak? Jadi diawali dengan studi banding dulu gitu ya, Pak? Ya, jadi kita mulai berpikir, wah ini pelabuhan, kita ini yaitu pelabuhan pariwisata, kapal aja pinisi aja 1000-an lebih, belum kapal-kapal yang lain, dari GT30 ke atas, GT30 ke bawah. Nah ini kalau kita lihat, waduh, keadaannya seperti ini bagaimana? Nah, inisiatiflah bersama, yaitu bersama Kadin dan saya sebagai Ketua Kadin Kabupaten Manggarai Barat, dan juga sebagai Ketua Alfi NTT, nah, ini kita melihat apa sebenarnya yang harus. Ya, jadi setelah kita melakukan studi banding itu, kita sampaikan kepada pimpinan kita. Dan bersyukur di tahun 2020, atas kunjungan Pak Presiden tahun 2019, beliau melihat langsung kondisi di Labuan Bajo, sehingga mengubah, akan menjadikan pelabuhan tadi yang existing Labuan Bajo, pelabuhan kelas 3, KUPP kelas 3 Labuan Bajo itu, sehingga kontainernya pindah. Karena kalau sampai ada kontainer lagi di situ bagaimana? Terus nanti bagaimana kapal-kapal yang besarnya, sehingga memang khusus pelabuhan kelas 3 Labuan Bajo, khusus pariwisata dan terintegrasi. Gitu, Pak. Ya. Nah, ini kan proyeknya kan mungkin menurut saya super cepat ya. Maksudnya dikunjungi dari Pak Presiden 2019, setahun kemudian udah terbangun gitu, Pak. Itu bisa secepat itu gimana prosesnya, Pak, dari pengamanan Pak Charles? Ya, jadi karena waktu itu kita tahun 2019 itu memang sebelum Pak Presiden datang, Pak Dirjen Perhubungan Laut, kita diskusi bersama, mereka meminta Alfi dan Kadin untuk memikirkan bahwa bagaimana untuk kita mendukung karena permintaan Presiden akan menjadikan pelabuhan ke depan. Apalagi ini dari 2019, 2020 juga dengan program pusat juga yaitu keamanan, kenyamanan, keselamatan pariwisata. Mereka melakukan sinergisitas di sini, ya bagaimana cara pengamanannya. Dan di tahun 2021 pelabuhan multipurpose. Nah memang karena masuk dalam KSPN, Pak, proyek KSPN strategis nasional pusat begitu, Pak. Ya, jadi pasti kalau Pak Presiden Jokowi udah datang, pasti dia bilang seperti ini. Langsung semua menteri-menteri bekerja, ya selesai. Dan bersyukur memang saat itu memang pandemi, ya bukan kita bersyukur pandeminya, tapi pada saat pandemi kita bersyukur bahwa pekerjaan itu selesai dan tepat waktu. Luar biasa, kita bersyukur sekali itu kepada para kontraktornya semua yang mengerjakan dan program dari Pak Menteri semua, ya luar biasa, Pak. Ya. Diresmikan Oktober tahun lalu ya, Pak. Mungkin perkembangan sejauh ini per April 2022 ini seperti apa, Pak, di terminal multipurpose ini, Pak? Ya, jadi kalau dari sesuai dengan data itu, Pak, kegiatan peresmiannya itu kan hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021. Nah, Bapak Presiden bersama Kementerian Perhubungan. Nah, ini pelabuhan multipurpose ini, yaitu memang akan menjadi pelabuhan bertaraf internasional. Nah, namanya pelabuhan multipurpose Kue Kelambu. Nah, ini memang keinginan, yaitu bagaimana 10-15 tahun ke depan itu, bagaimana tentang distribusi barang-barang logistik di NTT dan sekitarnya ini sangat membantu, apalagi memang kalau kita lihat, ya ini kita ini biaya logistik saja, Pak, kurang lebih bisa di atas 20%.
Di atas untuk 20. distribusi di atas 20%. Sedangkan di luar negeri itu masih di bawah dari 15%, Pak. Kurang lebih 10 sampai melalui kegiatan ini, peresmian dari pelabuhan multipurpose juga, ini bagaimana mengurangi nanti biaya logistik, Pak. Sehingga kapal-kapal besar dan juga nanti pelabuhan multipurpose ini akan bertaraf internasional. Di sini sudah ada bea cukainya, jadi bisa langsung ekspor impor melalui Labuan Bajo, begitu. Dan kedua juga kegiatan multipurpose kemarin itu sekaligus merger antara Pelindo dari Pelindo 1 sampai Pelindo 4. Jadi di Labuan Bajo itu mergernya, gitu Pak. Apakah sudah ada pergerakan barang atau kontainer yang secara signifikan Pak selama beberapa bulan terakhir ketika terminal ini sudah beroperasi Pak? Iya, memang kalau kita lihat throughput kita ini sudah mulai meningkat Pak. Di tahun 2021 kurang lebih itu sampai sekitar 3.000-an kontainer ya. 3.000-an teus lah, karena ini masih pelabuhan baru dan juga ada berbagai kendala yaitu tentang jalannya. Nah, jalan dari distribusi dari pelabuhan ke kota Labuan Bajo yang memang kurang lebih hanya 8 kilo, tetapi itu pengaruh jalan ya. Memang ini harus ada peningkatan. Jadi kami mohon juga supaya jalan juga ada pembenahan begitu. Dan juga memang kalau kita lihat fasilitas di pelabuhan multipurpose ini Pak. Jadi memang dermaganya itu jadi terkait apa pelabuhan multipurpose itu, yaitu pelabuhan tadi memang kalau kita lihat fasilitas yang ada ya, saya baca aja Pak ya. Ini saya minta dari KSOP kelas 2 Labuan Bajo, yaitu memang harapannya itu menjadi biaya logistiknya, yaitu penurunan biaya logistik dan daya bersaing. Yang kedua, di mana pelabuhan multipurpose ini melayani juga peti kemas, general cargo, dan curah cair, curah kering. Nah, fasilitasnya yaitu dermaga ya, kurang lebih 120 kali 20 meter persegi, ada trestle-nya 60 kali 12 meter persegi, ada causeway-nya, ada container yard, di dalam pelabuhan juga ada gedung KSOP juga, kelas 2 Labuan Bajo. Nah, terus ada kolam pelabuhan yang akan disandari kapal, yaitu 25.000 DWT. Selain itu, fasilitas pelabuhan daratnya, yaitu ada terminal multipurpose Waik Kelambu yang dilengkapi dengan fasilitas powerhouse, workshop, gate utama dan gate in out, kantor operasional, seatmate, BTS ya, ada seawater, dan memang di pelabuhan ini juga sudah ada seaway RO Pak untuk penyediaan. Ya banyak lah, banyak macam fasilitas yang ada Pak. Ya. Tadi disampaikan ini dengan fasilitas yang ada itu kan bisa ekspor sendiri gitu Pak. Sejauh ini komoditas apa Pak yang sudah diekspor dari terminal multipurpose ini Pak? Nah ini belum kita lagi rencanakan Pak. Tapi kalau di NTT memang sudah banyak yang diekspor. Ke depan sekarang potensi ada kelor ya, dan juga ada porang. Di Flores juga porang juga bagus. Begitu. Ya. Nah sebelumnya komoditas tersebut harus ekspor melalui mana Pak? Nah kalau kita lihat untuk di mana ini pertanyaannya Pak? Karena khusus Labuan Bajo atau di seluruh NTT? Seluruh NTT Pak. Nah jadi saya mau sampaikan ya, ini pertanyaan sangat bagus. Ekspor kita ini di NTT luar biasa Pak. Karena ada beberapa komoditi unggulan kita. Ada kelor, yaitu ponkelor ya, yaitu terus yang kedua ada coklat, ada biji mente, ada kopi. Kopi kita ini sudah mendapat indiktivitas geografis khusus, IG-nya, gitu, dari IMPG-nya. Ya, terus ada juga rumput laut dan juga
ada ikan tuna, terus ada jagung ke depan ini kita akan. Nah, kalau boleh disampaikan Pak, kita ini untuk yang sudah ekspor itu, jadi yang sudah diekspor ya, ini saya tinggal baca aja lah ya. Jadi daun kelor itu kita ekspor ke Jepang, dan rumput laut di Argentina yaitu kurang lebih 25 ton, 1 ton itu ke Australia, dan juga pernah ekspor ke Filipina kurang lebih 22 ton. Nah ini di tahun 2020 sampai 2021. Ikan tuna itu ke Jepang, dan di April 2021 dari PT Karya Cipta Buana kurang lebih 5.172 ton. Dan di bulan April ekspor 22,8 ton ikan tuna ke Korea Selatan. Gitu Pak. Dan coklat juga di Sumba itu sudah menjadi produk favorit ya, hasil coklatnya sudah merupakan produk dalam UMKM yang diekspor ke Sydney, yang diekspor ke Paris, yang diekspor ke Kanada dan lain-lain Pak. Ya. Kalau kelor ini menjadi makanan khas kita di NTT. Salah satu programnya Bapak Gubernur mendukung angka stunting. Ya. Nah, dari semua komoditas tersebut, umumnya ketika ekspor itu dilakukan melalui mana, Pak? Dengan sebelum adanya multipurpose ini, Pak? Nah, kalau kita bicara soal porang, ya, kopi, itu memang selama ini karena masih kantor bea cukainya belum ada di Labuan Bajo ya, sebelum multipurpose, itu memang transit, semua dikirim ke Jawa gitu Pak, atau Bali, sehingga transit keluar. Tapi karena sudah ada pelabuhan multipurpose dan kantor bea cukai juga sudah ada di Labuan Bajo, ini akan sangat memudahkan. Nah, kelor juga pernah dikirim ke Thailand, Pak. Ya, langsung dari Labuan Bajo melalui pelabuhan Komodo, Bandar Udara Komodo. Nah, kalau di Kupang, ya karena memang pelabuhannya sudah memang yang paling besar ya di Kupang. Inilah yang saya sampaikan tadi ini, yaitu melalui di Kupang, Pak. Pelabuhan Penuh. Ya. Oke. Pak, yang saya baca ini kan selain multipurpose kan ada pelabuhan lain, Pak. Pelabuhan ke Dindi Reo, Pak ya. Yang disebut punya potensi jadi hub ekspor. Mungkin bisa jelaskan potensi pelabuhan ini, Pak? Oke, Pelabuhan Kedindi ini berada di Kabupaten Manggarai, pantai utaranya, Pak. Nah, memang info dari tahun 2021 pada saat pandemi kemarin tidak juga menurun, karena memang produktivitas, karena wilayahnya kan Manggarai, ke Manggarai Timur, bisa juga ke Manggarai Barat. Apa potensinya? Nah, di daerah Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, ini hasil perkebunannya. Ada kopi, ada cengkeh, ada vanili, ada coklat, dan juga memang yang diunggulkan yaitu tentang kopi, Pak. Kopi Manggarai. Mungkin Pak Abdul sudah pernah coba kopi kita, Pak. Kopi Timur mungkin Bali kali, Pak, yang baru saya coba, Pak. Wah, nanti Bapak coba kopi Manggarai, Pak. Khas banget. Karena kita udah mendapat identifikasi geografis, Pak. Tidak seluruh yang ada di dunia ini mendapat IG khusus. Jadi kita udah punya label sendiri gitu, Pak. Ya. Satu saat cobalah kopi kita nanti. Siap. Barangkali nanti Pak Salus mau mampir ke Jakarta, bisa lah. Siap-siap, nanti kita sekaligus promosi. Siap. Boleh, Pak. Ya. Ya, Pak, selama periode Pak Jokowi ini kan sangat getol untuk di program tol laut nih ya Pak, untuk mengatasi gap pergerakan barang antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur gitu. Sampai detik ini, apakah dari pelaku logistik memanfaatkan program itu, Pak? Ya, jadi kami berterima kasih kepada Bapak Menteri Perhubungan, Dirjen Perhubungan Laut, dan
melalui program ya, dan juga Bapak Presiden, karena dengan adanya tol laut ini sangat-sangat membantu kami di NTT, Pak. Jadi bisa mobilisasi distribusi barang dengan biaya yang luar biasa. Baiknya begitu, Pak. Dan juga kemarin Bapak Gubernur kita meminta khusus kepada Bapak Menteri, yaitu kapal tol laut, yaitu Kendaga 9 dan Kendaga 6, kalau nggak salah, Pak. Dan itu khusus untuk mobilisasi dari NTT ke Merauke. Dan memang di dalam kegiatannya ya berjalan, masih ada lagi harus sinergitas bersama begitu, Pak. Ya. Sejauh ini komoditas apa, Pak, yang terakomodir dari program tol laut ini, Pak? Ya, kalau kita lihat kebutuhan-kebutuhan logistik, Pak, seperti kebutuhan sembako, ini kan adalah yang paling utama. Memang pada saat sekarang ini kita semua komoditas ya sembako ya, sembako. Terus dengan adanya tol laut juga ini ada pengiriman, yaitu barang-barang hasil perkebunan. Ya seperti yang saya sebutkan tadi itu, Pak. Gitu. Baik. Pak, NTT ini kan secara geografis kan banyak pulau-pulau kecil gitu ya, Pak. Artinya moda transportasi yang ribuan pulau, Pak, gitu. Iya. Gimana, Pak? Iya, artinya moda transportasi yang digunakan sangat berbeda lah dengan Jawa misalnya, yang menggunakan dominan truk gitu ya, Pak. Apakah itu menjadi Pak dari pelaku logistik di sana, Pak? Ya, jadi ini dengan adanya tol laut ini ya sangat membantu, Pak, mobilisasi. Jadi kalau kita lihat di NTT ini kita ada beberapa pulau ya, mungkin yaitu Flobamora, Flores, Sumba, Alor, Rote Timor, gitu, Pak. Ini pulau-pulau yang ada, dan memang Timor ini sudah ada beberapa pelabuhan. Nah, dan existingnya, jadi kita dari Jawa sekarang sudah bisa, contoh nih, kemana dulu? Ke Labuan Bajo. Nah, itu sudah ada direct sekarang. Kapal-kapal, kontainer, itu ada beberapa pelayaran yang bekerja sama dengan Alfi, ada Meratus, ada Temas, ada Temas ya, Mentari, terus ada NCL, ada Suntrako, dan ada juga yang lokal begitu, Pak. Nah, distribusinya yang pasti dari Surabaya ke tadi semua pelabuhan yang ada. Nah, dari situ nanti baru mereka melalui tracking darat, truk daratnya. Nah, kalau Jawa kan semua lewat darat ya. Jadi kalau khusus NTT ya ke pelabuhan-pelabuhan besar, ke Kupang. Kupang nanti akan distribusi kepada TTS, TTU, dan juga akan ke Wini. Di Wini sudah ada pelabuhan juga, dari Wini bisa ke Timor Leste. Nah, kalau di Flores dari Surabaya ya, kita mau dari Jawa ke Labuan Bajo, ke Riau, terus ke IP ya di ND, Momere juga, Flores Timur. Nah, baru itu distribusi nanti, Pak. Ya. Dengan tantangan geografis tersebut tentu kos logistiknya tidak merata ya, Pak, antar pulau, antar daerah ya, Pak. Oh iya, pasti, Pak. Apalagi topografi daerah-daerah yang curahnya, maksudnya topografinya ya, bergunung-gunung juga, itu pasti biayanya juga lebih mahal dibandingkan di Jawa. Kurang lebih 1 jam kita udah perjalanan ya, kalau kita umpama sekitar 60 kilo, kita bisa tempuh hanya berapa menit saja begitu ya, Pak ya. Kalau di NTT, wah itu bisa jam-jaman kita, Pak. Jadi pasti harga juga akan berbeda. Dan yang terutama ini karena kelangkaan BBM, Pak. Itu yang penting, kelangkaan BBM. Nah, ini kita berharap, memang kemarin kami sudah berdiskusi ya, mengajak untuk sinergi bersama
dengan pengusaha BBM ya, dari grup Hiswana Migas NTT juga, agar nanti diprioritaskan kepada Alfi NTT, anggota-anggota logistik, pengusaha logistik. Karena kalau sampai BBM ini tersendat, jadi begini Pak, terkait biaya logistik memang sangat berdampak. Nah, apalagi kalau kita lihat memang topografi kita. Ya. Nah, terus dipengaruhi satu lagi yaitu BBM yang sekarang ini agak terhambat ya. Dan memang kemarin kita udah sinergi ya, berkolaborasi dengan pengusaha BBM dari Hiswana Migas agar memprioritaskan Alfi, yaitu pengusaha-pengusaha logistik. Jangan sampai kalau BBM-nya kelangkaan terus ini akan mempengaruhi biaya juga. Karena tadi yang saya sampaikan pertama, kita ini mengeluarkan biaya distribusi saja 20-25 Pak, dalam keadaan normal. Kalau lagi BBM-nya tersendat, dan ini akhirnya pasti bisa sampai 50% Pak. Ya. Dan kelangkaan ini tiap tahun terjadi ya Pak, atau bulan-bulan tertentu saja Pak untuk solar ini? Ya memang kalau kita lihat dari surat dari BPH Migas itu kan ada beberapa perubahan ya. Nah tahun ini memang di awal-awal ini kita mulai sudah Pak agak kurang, dan saya rasa bukan hanya di NTT, ini juga berdampak bagi seluruh Indonesia. Karena kami di grup kami di Alfi itu kami sering komunikasi bahwa memang sekarang dalam keadaan seperti itu. Ya, jangankan BBM, minyak goreng saja kemarin sampai kurang. Jangankan BBM, minyak goreng aja sampai habis. Nah, coba bayangkan. Gitu. Pak, biaya logistik mahal khususnya di pelabuhan ini kan juga disebut ada pengaruhnya soal belum terdigitalisasi sistem di sana Pak. Yang umumnya menggunakan Inaport.net gitu Pak ya. Apakah dari Pak Charles sependapat soal itu? Iya. Program ini bagus, jadi memang khusus Labuan Bajo Pak, kita sudah mulai menerapkan One Gate System. Tadi untuk pembayarannya, karena kita bekerja sama dengan Pelindo ya. Nah, jadi memang ini sudah berjalan, dan juga di Kupang juga udah lama. Terus kalau kita melihat juga keadaan mungkin beberapa pelabuhan yang lain belum terintegrasi. Gitu. Ya. Apakah dengan belum terdigitalnya proses atau operasional di pelabuhan ini menimbulkan birokrasi yang masih banyak dan potensi pungli gitu Pak di pelabuhan gitu Pak? Ya memang kalau sampai tidak terintegrasi, tadi yang disampaikan terintegrasi. Nah dengan ada One Gate System itu kan tidak lagi membutuhkan banyak tenaga kerja kan Pak. Sudah langsung tersistem. Jadi pengambilan kontainer, pengambilan barang, kita masuk ke pelabuhannya sudah terintegrasi. Jadi yang betul-betul mempunyai kepentingan dan juga betul-betul melapor semua. Jadi barangnya ada manifestnya, ada segala macamnya sudah. Ya mudah-mudahan lah. Kalau kita mau bilang pungli juga ini, ya ini berharap saja supaya bisa berkurang, begitu Pak. Ya. Dan tahun lalu kan dari Pelindo kan sudah merger di satu atap gitu Pak, dengan harapan layanan dan tarifnya bisa seragam gitu. Dan itu sudah dirasakan Pak mungkin Pak di NTT Pak? Ya, jadi kalau dengan mergernya Pelindo ini sangat membantu kita dalam pengurusan surat-surat juga, dan juga untuk pekerjaan. Memang dengan adanya ini yang sedikit mengurangi Pak. Karena setiap kali ada pembahasan tarif, kita itu diatur oleh Peraturan Menteri Perhubungan nomor 121. Dan Alfi adalah salah satu bagian yang juga membuat kesepakatan bersama.
Ya. Jadi kalau Alfi tidak tanda tangan atau dari Alfi ya, itu belum sah. Ini menurut peraturan menteri itu, Pak. Gitu. Hmm, hmm, Karena kita khusus berhubungan dengan jasa pengurusan transportasi. hmm, hmm, Gitu. hmm. Artinya dengan Yang ada merger, 21 paket pekerjaan. ya, Kenapa, Pak? ya, artinya dengan mergernya Pelindo ini ada percepatan proses birokrasi gitu Pak ya, yang dirasakan dari teman-teman NTT ya Pak. Ya, 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 ya. Sangat berdampak sekali, Pak. Ya, Baik, baik. Pak, dari pemerintahan Jokowi ini kan mungkin kurang dua tahun lagi ya. Dan banyak program-program dari Pak Jokowi ini kan sangat support terhadap logistik dan poros maritim gitu. Mungkin masukan dari Pak Charles atau Alfi NTT ini untuk percepatan mungkin yang proyek-proyek yang belum selesai ini apa, Pak? oke. Jadi memang kita berterima kasih Bapak Jokowi ya, sangat perhatian dan mungkin sering beliau ke NTT ini, Pak. Jadi bola ke NTT ini sudah ada mungkin 10 kali ya, kalau nggak salah, Pak. Jadi bukan hanya ke Labuan Bajo, ke Kupang, ke Sumba, ke TTS, TTU, hampir semua sudah beliau. Nah, harapan kita masa Bapak Presiden ini yang pasti karena NTT ini sekarang itu new territorial tourism, ya, pasti infrastruktur terutama Pak. Kami Ya. berharap segala permohonan dari teman-teman di NTT bukan hanya dari Labuan Bajo, tapi dari seluruh di NTT bisa di ACC karena saya tahu Pak Presiden ini sebagai leader yang luar biasa Pak. Jadi Ya. setiap proyek yang ada yang saya lihat langsung di Labuan Bajo, mulai dari awal Ya. beliau datang, Hmm. di tengah pertengahan beliau datang, dan terakhir beliau turun sendiri mengeceknya Pak. Selalu Begitu. dipantau ya. Dipantau. Dan namanya programnya beliau ini ya saya melihat semuanya berhasil ya Hmm, hmm. gitu. Baik, baik. Harapan kami yang pasti bahwa infrastruktur. Yang kedua terkait tarif logistik Pak. Kalau tadi yang saya sampaikan bahwa dari kita dengan BUMN yaitu Pelindo kita sudah diatur oleh peraturan Menteri 121. Tapi ada sisi lagi yaitu diharapkan ada satu badan logistik khusus. Jadi khusus logistik ini Pak. Ini rantainya supply chain-nya sangat sangat panjang ya. Jadi ada satu Hmm. kalau kita lihat kan badan seperti Komisi Persaingan Usaha Tidak Sehat KPPU. Bagus juga di pemerintah ini kita usul ya harus ada badan khusus menangani Hmm. itu sehingga dia juga bisa menjadi penengah. Jadi bukan Baik. hanya kepada BUMN tadi, tapi juga kepada pelaku-pelaku usaha. Sekarang kalau kita menerapkan tarif nih, tarif yang di port sudah diatur. Nah, Ya. bagaimana dengan pelayaran? Nah, kalau pelayarannya naikkan harga, Hmm, batas hmm. ambang atas, ambang bawahnya tidak ada, Pak. Nah, Ya. ini sangat penting. Dalam keadaan kemarin kan kekurangan kontainer lah, terus konten Hmm. banyak ya, banyak beberapa poin, sehingga logistik kita naik. Sekarang Hmm. kan harga-harga semua naik, Pak. Hmm. Itu. Saya juga kan pengusaha di pertanian. Itu bahan yang masuk itu juga naik. Tapi yang sayang eh, harga di petaninya yang nggak naik-naik. Gitu. Baik pupuk naik, pestisida atau obat-obat yang menjadi kebutuhannya itu naik, bahan bangunan. Tapi yang disayangkan hasil padi, hasil pertaniannya nggak naik-naik harganya. Sayang, kasihan petani. Ya, kita juga harus melihat situ, Pak. Ya, Badan khusus yang dimaksud Pak Charles apakah setara menteri atau di bawah langsung presiden atau seperti apa, Pak? sorry, gimana Pak? Ya, badan khusus yang Alfi usulkan itu apakah setara menteri atau di bawah langsung presiden agar bisa mengakomodir atau mengkoordinir gitu, Pak?
Ya, jadi badan ini dibawa dari peraturan presiden, gitu Pak. Kalau di bawah peraturan presiden berarti ada seperti badan penengah, baik nanti dari pihak kejaksaan, dari Kapolri, dari bagian bea cukai, bagian dari kementerian, nah masuk sehingga ini bisa menganalisanya. Yang pasti pengusaha logistik karena kita sebagai asosiasi pasti dari nanti bagian teman-teman yang ada di DPP masuk di dalam badan logistik. Begitu, Pak. Hmm. Kalau dari pihak Kemenhub ini tidak cukup untuk mengelola itu, Pak, menurut Pak Sarah. Sorry gimana, Kalau Pak? dari peran dari Kementerian Perhubungan apa tidak bisa masuk di sana, Pak? Ya itu tadi, Pak. Kalau peraturan Menteri Perhubungan sudah tadi pembahasan tentang tarif, apa yang berhubungan dengan eh, Badan Usaha Pelabuhan ya BUP itu sudah diatur. Nah, tetapi antara swasta bersama ini kita belum ada. Ya, ya, ya. Nah, kalau kita sudah tarik dari pelabuhannya ditekan, tapi kalau pelayaran atau perusahaan-perusahaan ini naikkan, nah mana batas ambang atas bandang apa? Batas ambang atas sama batas ambang bawahnya bagaimana? Ya. Nah, siapa yang mengambil itu? Kan tidak mungkin kita pengusaha, Alfi ya, atau asosiasi lain. Kan nggak boleh, Pak. Harus ada badan khusus mengatur itu. Hmm. Nah, sehingga dengan badan itu dia bisa melihat poinnya. Kalau perhubungan ini kan meluas dia. Ya. Gitu. Usulan ini udah disampaikan, Pak? Atau udah sampai telinga Presiden mungkin? Hmm, ya ini baru dari Alfi NTT sih berpikir. Saya juga sudah sampaikan ke pusat, Pak. Mungkin Oke. frekuensi kita sama juga. Karena memang yang sangat berdampak ini kan di Indonesia Timurnya. Karena Oh, tidak bisa kita pungkiri, ya biaya logistik kita ya berbeda dengan yang di Jawa. Gitu. baik. Baik, baik. Baik, terakhir Pak Sales, mungkin dari target atau program kerja Alfi NTT ini yang ke depan akan segera diselesaikan apa nih Pak? Yang pasti kita sudah infrastruktur kita dibenarkan, pelabuhan baik, kita akan mendorong potensi yang ada. Potensi yang saya tadi sampaikan banyak sekali, ada 19 potensi unggulan kita, Pak. Dan itu akan kita dorong, ya apalagi program UMKM ke depan ini menjadi priority, dan NTT juga menjadi kunjungan G20 dan B20. Nah, ini program-program kita ke depan. Khusus Labuan Bajo, Alfi NTT, penyuplai kebutuhan logistik tourism. Ya, itu aja, Pak. Siap. Baik, Pak Charles, terima kasih atas waktunya, Pak. Oke, Pak Abdul, Ya, terima kasih. sukses untuk Alfi Nanti NTT, Pak. harus mencoba coklat kita, Pak, coklat NTT. Karena Siap. coklat kita itu sudah mendapat awards salah satu coklat terbaik, ya, terbaik Ya. di dunia, Pak, di Salon du Paris Coklat. Dan juga kopi kita sudah mendapat IG, indektivitas geografis. Jadi Ya. seluruh dunia itu tidak semua, Hmm. gitu. Ya, nanti siap aja. Siap. Kita Baik. siap coba maksudnya, Pak. Baik. Baik, Pak Ya. Charles. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Oke, terima kasih Pak Abdul. Salam sehat selalu ya. Salam sehat, Salam Pak. buat teman-teman. Baik. Sukses selalu. Mohon maaf jaringan kita di sini agak tersendat. Dan juga tadi sempat ada customer telepon, biasalah pedagang begitu, Pak. Baik. Ya, Baik. Ya, Pak. terima Pak. kasih. Sukses, ya.